harusnya sudah menempuh 116 SKS kalau hitungan saya. Sudah selesai ya, maksudnya nilainya sudah ada. Tapi kemarin saya konfirmasi ke admin, dari pihak admin menyatakan bahwa mahasiswa angkatan 2022 ini belum lengkap yang 110 SKS. Karena apa? Karena yang ditempuh 110 SKS itu termasuk yang semester ini. Nah, ini saya mau konfirmasi beberapa orang ya. Atau mungkin yang terlihat di layar saya aja ya, Sartika. Nah, Sartika 2022 ya, Sartika. Boleh Iya, dijawab dulu. Anda sudah lengkap 110 SKS atau sedang mengambil dalam proses 110, Sartika? sudah lulus 114 Bu, kalau saya sendiri. Malah sudah 114 Nah, ya. Berarti memang benar di angkatan ini, di semester ini ya, di 2022 ini pada semester 6 harusnya kalau lengkap 116 ya, benar ya. Anda aja 114 kan. Berarti terpenuhi iya, 110 SKS ya. iya sudah Bu. Kalau Oke. sama semester ini berarti udah 130-an nanti Bu. Kalau semester ini apa SKS-nya lulus juga. Oke, berarti malah lewat dari 110 ya, 110 kan minimum ya. Nah, Iya, Ibu. berarti seharusnya di awal semester itu kan Sartika bisa mengajukan judul ya. Kemarin nggak mengajukan judul, kenapa Sartika? Nggak ada nilai E, nggak ada nilai D ya pada A. D-nya udah nggak terpenuhi juga ya syarat D. Kan Gimana baru Sartika? ajarannya tuh di pertengahan semester Ibu, belum belum di awal semester yang untuk pengajuan judul. Jadi belum tahu waktu itu kalau misalnya minimal 110 sama nilai tidak ada nilai E sama nilai D itu Bu. Oke, berarti masalah informasi ya di sini ya. Iya, Dan kebanyakan kan informasi Anda itu diperoleh dari kakak tingkat. Jadi ketika kakak tingkat, oh ya baru bisa mengajukan nanti kalau semester 7. Jadi Anda di angkatan ini, di 2022 ini juga baru mengajukan seperti yang langkah-langkah yang diikuti oleh kakak tingkat gitu ya kira-kira ya Sartika ya. Dugaan iya saya Bu. seperti itu ya. Kemarin ada apa di semester 6 aku punya Baik, ya. tanggalnya udah Nah, bisa. ini mumpung ada cukup banyak orang. Ini mohon izin Bunda, ini nanti saya apa tidak sempat men-screenshot, mungkin Bunda bisa bantu men-screenshot atau teman-teman apa rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa bantu screenshot ya karena saya sambil menerangkan. Jadi begini, untuk syarat memang asalkan terpenuhi ya, tapi terpenuhinya itu sekarang juga ada toleransi. Yang penting di akhir semester ini Anda lengkap 110 dan memenuhi tiga syarat itu, gitu ya. Jadi nanti mahasiswa yang kira-kira sudah memenuhi atau di akhir semester itu memang sudah lengkap 110 segera saja mengajukan judul. Kenapa ditekankan pada semester ini? Karena semester ini Anda sedang mengambil mata kuliah metodologi riset akuntansi, ya kan? Jadi, Anda masih ada beberapa sesi lagi dengan dosen metopen Anda. Harapannya judul yang Anda ajukan itu juga sesuai dengan tugas akhir yang Anda kerjakan di mata kuliah metodologi riset. Paham ya maksud saya ya semuanya ya? Sartika paham ya maksud saya ya? Jadi, Paham Ibu. jadi Anda mumpung sekarang sedang mengambil mata kuliah metodologi riset, Anda cermati betul materinya. Kemudian kalau Anda diminta untuk misalnya nih review literatur dan sebagainya, itu Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai upaya Anda untuk juga bisa menyelesaikan tahapan awal dari pengerjaan skripsi Anda, gitu ya. Jadi memang dikerjakan. Kalau Anda butuh konsultasi dengan dosen pembimbing, maaf, dengan dosen pengampu mata kuliah metodologi riset, silahkan langsung konsultasikan. Ibu atau Bapak, saya ada judul yang saya tertarik. Kira-kira bagaimana prospek ke depan jika saya mengajukan judul ini sebagai judul skripsi saya? Misalnya seperti itu ya. Atau Anda punya topik yang Anda tertarik tapi belum dalam bentuk judul. Anda juga bisa ajukan, Bapak, Ibu, saya punya
topik yang menarik, bagaimana kira-kira apakah ini bisa dilanjutkan ke skripsi. Nah, Anda coba diskusi seperti itu dengan dosen pengampu mata kuliah metodologi riset akuntansi, ya, coba didiskusikan. Kalaupun tahapannya baru artikel yang menarik gitu, nggak apa-apa, itu pun bisa didiskusikan. Bapak, Ibu, saya punya artikel yang menarik, tapi saya ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Apakah saya bisa konsultasi terkait artikel ini, mungkin barangkali bisa saya jadikan topik riset saya. Itu ya kira-kira ya, Sartika dan kawan-kawan yang lain ya. Silahkan nanti dilanjutkan di tahap ini. Nanti hari Rabu, minggu ini ya, minggu ini, awal-awal kita ketemu di minggu ini, silakan Anda serius untuk mengajukan judul. Nah, pengajuan judul itu misalnya Anda punya dua topik kan ya, dua judul atau dua topik, itu tidak benar-benar saklek Anda akan menulis itu sebagai judul Anda ya. Jadi kalau itu adalah bahan yang dipakai untuk jurusan untuk menentukan, oh mahasiswa ini tertarik dengan akuntansi keuangan. Oh mahasiswa yang ini ternyata punya ketertarikan dengan akuntansi manajemen atau mahasiswa yang lain punya ketertarikan dengan akuntansi sektor publik gitu. Jadi itu adalah bahan untuk kami menentukan dosen pembimbing Anda. Jadi nanti judulnya akan berubah seiring dengan proses pembimbingan, tidak ada masalah. Yang penting Anda ajukan dulu. Judul atau topiknya adalah terkait dengan apa. Misalnya perpajakan, Anda mau menulis tentang eh, book tax differences atau tax avoidance atau apa terserah. Tapi nanti Anda coba reka-reka judul berdasarkan artikel yang Anda baca. Tidak apa-apa, nanti dengan pembimbing Anda kan bisa jadi akan berubah. Jadi itu akan menyesuaikan saja gitu ya. Nah, itu terkait dengan syarat wajib Anda mengajukan skripsi, yang itu pun ditoleransi ya. Artinya Anda di akhir semester ini baru lengkap 110, itu tidak ada masalah. Yang penting Anda ajukan dulu, kemudian Anda berproses di skripsi. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu, mahasiswa semuanya? Apakah ada pertanyaan untuk bahan diskusi? Baik, saya akan lanjutkan yang berikutnya. Nanti di semester 7, Anda kan masih ada mata kuliah pilihan ya, yang tadi dibilang Sartika kalau lengkap sampai 130 SKS dan seterusnya. Tapi sebenarnya minimum untuk lulus itu kan 144. Jadi nanti sambil Anda mengerjakan skripsi, Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan ini ya di semester 7 dan semester 8. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang sudah berubah terkait dengan proses Anda sampai dengan ujian kompre ya. Kalau dulu di kakak angkatan Anda eh, setelah Anda mengerjakan skripsi itu kan Anda harus pertama harus UK ya, harus melakukan ujian UK. Kalau dulu UK itu dilakukan setelah seminar usulan skripsi ini ya. Tapi sekarang kita mengejar KTW, syarat itu sudah diubah gitu. Jadi Anda dari awal kalau merasa sudah apa istilahnya, secara pengetahuan sudah cukup belajar, Anda boleh mengikuti ujian UK. Jadi artinya ujian UK itu bersamaan dengan Anda mengajukan judul skripsi seperti itu. Kalau dulu kan syaratnya mengikuti seminar proposal dulu ya. Kalau sekarang nggak ada lagi syarat itu. Kemudian yang berikutnya untuk sambil di ini ya, kalau misalnya Anda ada waktu, karena itu prosesnya cukup makan waktu juga ya, Anda boleh juga mengambil tes TOEFL. Nah, tes TOEFL itu kan kadang-kadang menjadi bottleneck. Nah, Anda seawal mungkin itu juga bisa mengikuti tes TOEFL di Balai Bahasa. Karena kadang-kadang kan dia butuh kursus dan kuotanya terbatas. Nah, Anda coba rancang strategi berdasarkan timeline yang saya berikan ini dan juga beberapa arahan, misalnya terkait UK dan terkait dengan tes TOEFL. Nah, itu coba Anda rancang kapan Anda mau mengambil UK dan kapan Anda mau mengambil tes TOEFL gitu ya. Nah, yang penting Anda bisa kerjakan itu lebih awal supaya nanti ketika Anda sudah selesai syaratnya, Anda bisa langsung mengikuti ujian kompre dan kemudian wisuda. Nah, kemudian nanti ya, kalau Anda sudah berproses nih dengan dosen pembimbing, kemudian
Anda mau mengajukan seminar usul di sini ya di semester 8. Atau mungkin kalau Anda cepat malah mungkin di semester 7 ini Anda bisa mengajukan seminar usul sempro ya. Nah, di seminar proposal ini Anda baru diajukan SK untuk pembimbing sekaligus pembahas. Jadi nanti kalau misalnya pada proses Anda ternyata Anda mengalami perubahan nih ya. Saya misalnya si Sartika mau mengambil tema tentang akuntansi sektor publik katakanlah. Kemudian, dosennya kan berproses dengan dosen akuntansi sektor publik. Nah, dalam perjalanan berikutnya, ternyata Sartika tertarik dengan topik yang lain. Nah, Anda bisa bisa melakukan penggantian dengan mengajukan form ke jurusan. Karena belum dibuatkan SK, maka prosesnya cukup di jurusan saja, asalkan belum sempro ya, gitu. Tapi kalau bisa, sebelum Anda melakukan itu, sebelum Anda mengajukan judul itu dipikirkan baik-baik supaya Anda tidak ada perubahan di tengah-tengah jalan gitu. Kemudian nanti ketika Anda ujian kompre, ya setelah selesai ujian kompre, kalau dulu ujian kompre itu kan ada beberapa syarat yang cukup berat ya, misalnya syarat TOEFL, syarat Turnitin dan sebagainya gitu. Nah sekarang beberapa syarat kompre itu di bypass menjadi syarat wisuda saja. Jadi Anda nanti boleh mengikuti kompre setelah proses di seminar proposal selesai, kemudian Anda di ACC untuk ujian kompre, gitu ya. Anda kemudian ikut kolokium, nah, tapi nanti berproses lah ya penjelasan berikutnya. Nah, itu Anda bisa ikut ujian kompre. Nah, ujian kompre itu menjadi apa? Catatan Anda memperoleh nomor induk di kementerian gitu, di PD Dikti gitu ya. Jadi nah, itu nanti akan ada prosesnya. Nah, kalau perkiraan kami, kalau Anda mengerjakan proses skripsi dimulai dari sekarang, maka di semester 7 itu kemungkinan Anda sudah bisa mempersiapkan diri untuk ujian kompre. Ya, asalkan yang lain-lainnya juga sudah disiapkan. Nah, kemudian ini arahan dari fakultas ya, mahasiswa semuanya. Dari fakultas, ini mungkin saya, ini di apa istilahnya, di crop gitu ya. Fakultas itu menghendaki ada pengajuan judul secara bersamaan dan ini akan ditampung yang paling dekat ini adalah tanggal 26 Mei 2025. Nah, supaya Anda bergegas. Nah, harapan kami semua di jurusan, Anda sebelum tanggal 26 Mei segera mendaftar untuk berproses deskripsi. Jadi Anda mengajukan judul sekaligus dosen pembahas. Ya, supaya tanggal 26 Mei ini sebelum tanggal itu bisa diajukan. Nah, Anda bisa memperoleh apa istilahnya ya? Ya memenuhi syarat dari fakultas lah supaya Anda bisa segera berproses. Ya mungkin itu dari saya. Jika ada yang selanjutnya mau didiskusikan dan sebagainya atau akan ditambahkan oleh Ibu Kajur, silahkan Bunda. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda, bagaimana? Mahasiswa semua, apakah ada yang mau ditanyakan setelah ini? Apa yang saya paparkan mungkin ada yang kurang jelas atau Anda mau diskusi yang lain? Izin Rasti Ibu ya, Retno, silahkan Rasti. mau Izin Ibu Retno, kan saya ini ada kan saya dua-duanya udah ada judul nih Bu. Nah untuk misalnya kalau mata kuliah saya yang lagi mengulang ada mata kuliah nilai E terus lagi mengulang itu apakah mengajukannya bisa 26 Mei atau setelahnya Bu di kloter selanjutnya? Terima kasih Bu. Iya, mengulangnya mata kuliah apa Rasti? Boleh tahu? Jadi bisa dicek Akuntansi di sini. manajemen Ibu. Itu di semester ganjil ya Rasti ya? Di semester genap Ibu, tapi Oh lagi maaf, di diulang semester di genap semester ya? ini. Iya, Yang ini ya, di semester 4 ini ya? iya. Hanya itu saja ya Rasti? Iya Ibu, hanya itu saja. Nah, ini gimana Bunda? Ini ada yang mengulang? Nggak apa-apa banget karena mereka standarnya nanti ikut ujian. Jadi pas mereka mau ujian skripsi, semua nilai mereka itu sudah komplit dan tidak akan berubah lagi. Jadi masih punya waktu sekitar 9 bulan ya. Jadi kalau sekarang kamu
kalaupun sekarang kamu gagal, kamu masih bisa kesempatan semester ganjil nanti studi terbimbing. Kalau memang kamu bermasalah, studi terbimbing 1 mata kuliah bisa. Yang penting kamu sudah ada proses ke seminar hasil, ke ujian. Ya, jadi sekarang nggak apa-apa. Jadi begitu Karena ya Rasti, silakan Anda berproses nanti. Kalau misalnya ini pahit-pahitnya akuntansi manajemen nilainya ternyata tidak seperti yang diharapkan, nanti di semester ganjil depan Anda bisa mengambil studi terbimbing 1 mata kuliah saja. Ya, karena studi terbimbing itu diperuntukkan untuk mata kuliah yang tidak sesuai semesternya. Jadi misalnya seperti Akmen ini kan mata kuliah semester genap diambil di semester ganjil ini. Nah, itu pakai mekanisme studi terbimbing. Tapi itu hanya pahit-pahitnya saja ya yang diharapkan akhir semester ini Anda bisa memperoleh nilai yang memuaskan sehingga Anda bisa memenuhi. Anda sekarang sudah 110 atau masih kurang? Sudah Ibu, udah 111. Malah sudah 111. Tapi ada nilai yang E itu tadi ya. Baik. Iya Ibu. Raskauli ya. Raskauli. Ya Bu, izin bertanya Bu, untuk mahasiswa yang baru akan melaksanakan KKN di periode 2 itu apakah boleh Ibu mengajukan judul di sebelum tanggal 26 Mei? Terima kasih Bu. Kira-kira tidak ada masalah ya Bunda kalau KKN ya Bunda. boleh banget, tapi kita mau berupaya supaya kalian nggak ke desa. Jadi kalian bisa KKN, tapi kalian KKN-nya kayak ke kantor KAP atau kemana gitu. Ya, lagi kita usahakan karena kita mau yang terbaik. Jadi KKN, jadi waktu kalian untuk KKN di desa, kalau bisa dimanfaatkan kalian di KAP sehingga kompetensi kalian itu lebih baik menurut Bunda seperti itu. Jadi lagi diusahakan ya, Reskauli. Kamu mau KKN genap ganjil ini masih bisa, tapi kita mau cari opsi lain. Jadi KKN-nya nggak mesti ke desa. Ya baik Bunda, terima kasih. Baik, ada lagi yang lain terkait KKN juga sudah dijawab ya. Itu ke depan rancangan KKN bukan pergi ke desa lagi, tapi pergi ke perusahaan atau ya kita ke lembaga-lembaga yang memang relate dengan bidang akuntansi. Ada pertanyaan lagi selain dari yang tadi? Jadi kalau IP kalian itu di bawah 3, ya tetap aja daftar untuk ujian nanti kalian bisa mengulang di semester ganjil atau semester genap depan. Tapi nanti kalian dapat perlakuan kalau di semester yang berbeda kalian dapat perlakuan studi terbimbing. Tapi dengan catatan skripsi kalian maju jalan. Kalau skripsi kalian belum apa-apa, kalian tidak dapat keistimewaan apapun dari jurusan karena keistimewaan ini khusus untuk yang KTW. Ya, jadi yang tidak ikut proses KTW itu dia tidak punya wildcard. Tidak punya wildcard sehingga mereka harus menjalani seperti mahasiswa reguler biasa. Ngerti maksud Bunda? Jadi ini shortcut supaya kalian KTW-nya lebih fokus ke KTW. Semua syarat wisuda itu bisa kalian lengkapi, tetapi yang penting fokus ke Ujian fokus kompre ya, ke Bunda. kompre, skripsi dan kompre. Terus untuk yang TOEFL-nya di atas 500, siapa yang di atas 500? Rizkoli 500 nggak? Di bawah Ibu. Siapapun yang pernah tes TOEFL di Unila 500 hasilnya itu akan di extend kita sampai menjadi syarat wisuda. Jadi sampai dia mau wisuda dia tidak perlu melampirkan syarat ujian TOEFL lagi. Katarina? Keistimewaan untuk yang TOEFL-nya di atas 500 ya Bunda, di awal dulu Iya. ya, bisa dipakai sampai akhir nanti ya Bunda. Iya, jadi dia punya wildcard untuk tidak UK. Ini yang 2022 kita punya kelas internasional nggak Bu Retno? 2022 ada mestinya Bunda. Nah, nanti mungkin kelas Ya. internasional bisa kita bikin Zoom juga karena mereka TOEFL-nya insya Allah sudah bypass. Siapapun ya di kelas reguler ini yang TOEFL-nya di atas 500 bisa membuktikan bahwa itu valid, tes TOEFL-nya valid, bisa kita bypass jadi tidak usah ikut tes TOEFL lagi. TOEFL. Kemudian kalian boleh tes UK dari sekarang.
Ya, kalian kalau mau tes UK silakan dari sekarang sudah mulai bisa daftar tes UK. Jadi pada saat kalian mau ujian, kalian sudah tidak diribetin lagi. Kalian mau daftar wisuda, kalian sudah nggak diribetin lagi sama UK dan TOEFL. Kalau sekarang silakan. Jadi kalau kalian sudah daftar ikut KTW 26 Mei 2025 ini kalian ikut di SK-kan, kalian punya privilege wildcard untuk mengikuti kebijakan KTW. Jadi kalau menurut Bunda kalau kalian nggak memanfaatkan kesempatan ini sangat disayangkan ya, karena kalian akan diperlakukan seperti mahasiswa reguler biasa. Karena kalian sudah tidak punya kesempatan privilege untuk ikut KTW. Mungkin ini kelihatan apa namanya agak keras karena kita tidak mau membantu mensupport orang yang tidak mau berkinerja di atas rata-rata. Jadi yang KTW ini kan kita harapkan yang mau berkinerja di atas rata-rata, mau kerja keras, mau berusaha supaya memperoleh kesempatan yang sama dengan orang-orang yang bisa fakultas-fakultas lain. Jadi kita ini Ibu udah ceritakan, Fakultas Ekonomi ini nomor 2 paling rendah KTW-nya. Jadi di bawah kita itu Fakultas Teknik, terus Fakultas Ekonomi. Nah, di atasnya itu MIPA, kedokteran, itu malah KTW-nya bagus-bagus. Hukum itu 3 tahun 2 bulan. Berarti kalian sekarang ini semester 6, bulan Agustus, September, Oktober itu mereka sudah wisuda. Sedangkan kalian ini baru sih diupra-upra bikin SK skripsi. Jadi yang lain itu bisa 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 4 bulan. Sedangkan kita itu untuk 3 tahun, 4 tahun aja susah ya. Karena memang mekanisme kita itu rigid sekali. Apalagi FEB memang terkenal kualitas kita memang di atas rata-rata. Nah, kita tetap punya komitmen, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi tetap punya komitmen tidak mau menurunkan kualitas. Tidak ada pencairan kualitas, tetapi kita mengharuskan mahasiswa mengikuti irama dan privilege yang diberikan tanpa mengurangi kualitas. Nah, kesempatan ini kan nggak bisa diberikan secara terus-menerus kepada mahasiswa reguler atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah tidak mengikuti KTW. Ya, jadi Bunda harap kalian semua komitmen sesuai dengan arahan Bu Retno, arahan Bunda fakultas ya, bahwa kita sama-sama menjaga supaya komitmen KTW kita ini bisa tercapai untuk kepentingan jurusan, untuk kepentingan diri kalian sendiri, kepentingan fakultas. Jadi Bunda ceritakan, kita sudah akreditasi internasional, kita sudah akreditasi unggul. Jadi capaian kita itu sebenarnya dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang KTW-nya cuma 3 tahun itu luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan target KTW untuk Unila, kita tuh bukan apa-apa. Jadi kita tuh di luar mungkin nama kita bagus, kita terhormat, tetapi di Unila sendiri kita tuh tidak memberikan kontribusi KTW yang sesuai dengan harapan Unila. Jadi sama-sama kita berkomitmen, kalian membantu menguatkan jurusan juga mendorong supaya kita semuanya secara legal bisa lulus KTW. Mungkin ada lagi masukan, kalau kalian ada masalah, jangan sungkan-sungkan datang. Kalau kalian sibuk magang, ya mungkin kalian bisa WA. Terus yang magang, jaga nama baik Unila. Ya, jangan kalian mentang-mentang dapat MBKM, kalian cheating. Ada niat kalian tidak mengikuti kuliah supaya kalian bisa nilai bagus, kalian ikut MBKM, tapi MBKM-nya nggak kalian kerjakan serius. Semua proyek-proyek, jurnal, video, atau apapun yang diberikan oleh sebagai tugas dari MBKM itu kalian laksanakan dengan baik. Jangan MBKM-nya nggak kelar, kemudian kalian tidak bikin laporan MBKM, laporan gagal karena tidak tepat waktu, pemasukan nilai tidak nanti di awal Juli sampai Juni Juli kalian tidak mengumpulkan nilai, tidak mengumpulkan tugas.
ya, itu sama saja kalian mencelakakan diri kalian sendiri, membuat nama jelek Unila di eh, pasar tenaga kerja. Ya, karena kalian itu harus multitasking ya, karena sekarang kalian fokusnya dua mata kuliah wajib saja, etika sama metodologi penelitian, kerjakan dengan serius. Serius itu artinya kalian harus mencapai target kinerja terbaik. Ya, apapun risikonya, kalau memang ada hambatan, ada hal-hal yang membuat kalian merasa nanti nggak tercapai, kalian langsung ke jurusan. Ya, semua upaya akan kita lakukan untuk mensupport kalian. Kalau mungkin nanti bundanya agak cerewet, Bu Retno juga agak cerewet, ya kalian harap maklum. Karena memang itu salah satu cara kita supaya kalian itu tetap di dalam rel. Agak oleng-oleng sedikit nggak apa-apa, tapi tetap fokus ya, kuliahnya tetap fokus. Mungkin ada pertanyaan, Safira? Safira, ada pertanyaan Safira? Iya, Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Jadi, kan terkait pengajuan judul ini ya, Bu. Itu tahapannya gimana ya, Bu? Soalnya kan dari Vira sendiri itu informasinya masih simpang siur ya. Ada yang bilang katanya ke jurusan, ada yang bilang juga ke PA dulu. Jadi itu gimana ya, Bu? Oh gini, kalian nanti akan diberikan format judul penelitian. Ya, ada dua alternatif. Ya, mungkin Bu Retno secara teknis bisa membantu. Ya, Bunda. Nah, ya. Nanti ini ya, apa namanya, kalau kalian mengajukan judul, langsung ke admin saja. Di sana ada form yang perlu diisi, begitu ya. Nah, nanti terkait dengan PA dan sebagainya itu bisa menyusul. Yang penting kalian isi dulu formnya. Karena kan ditunggu sampai dengan tanggal 26 Mei, eh, berarti bulan ini tanggal 26 gitu ya. Nah, berarti kalian segera isi saja. Nah, dari situ, setelah kalian, syarat untuk mengajukan itu kan kalian akan harus ada transkrip ya, transkrip untuk menunjukkan bahwa kalian itu sudah lengkap 110. Tapi transkrip itu pun dimaklumi ya ketika Anda di semester ini memang baru berproses ke 110 gitu ya. Yang penting nanti di semester ini, di akhir semester ini Anda sudah genap 110 setidaknya gitu. Nah, itu transkrip, kemudian Anda harus membuat outline. Nah, outline yang apa namanya? Yang diberikan itu maksimal hanya 10 halaman saja. Jadi Anda tidak diminta untuk membuat proposal. Ya, beda dengan jurusan lain. Anda hanya diminta membuat outline. Outline itu isinya apa? Outline itu isinya bab 1 sampai bab 3. Jadi rancangan judulnya apa, kemudian di pendahuluan nanti isinya apa, itu nanti ada, saya rasa dari kakak tingkat outline itu sudah bisa diperoleh contoh-contohnya ya. Jadi cukup. Bu Retno gak kedengeran. Halo Bu Retno, apa bundanya yang nggak kedengeran? Halo, Bu Asti? Retno, Sepertinya Bu Retno-nya lagi ini Bu, Oh keputus iya, oh iya. sambungannya. Karena Bunda suka nge-freeze kalau di rumah Bunda sinyalnya agak susah, suka nge-freeze sendiri. Kita tunggu sebentar ya, Bu Retno keluar tuh kayaknya. Iya. Keluar ya Bu Retno. Iya Bu Retno Oh, kapasitasnya memang 100 ya, Nak ya. Oke, ya, kapasitasnya 100 Iya ya. Bu. Ya udah nanti kalian formatnya cek di kakak tingkat, nanti di-share aja kalau bisa di grup kalian, ya. Heeh.
Mungkin cukup sekian ya. Jadi kalian harus memotivasi diri kalian sendiri. Kemudian Bunda mau nanti kalau bisa, Bunda akan setelah kalian jalan skripsi, Bunda akan membuat grup chat untuk orang tua. Jadi kita punya masalah, anak-anak itu suka tidak terus terang progres report skripsinya ke orang tua mereka. Sehingga orang tuanya bingung mau didorong, anaknya marah, nggak disupport, kasihan anaknya. Menurut Bunda, kita diskusi sekarang, apakah perlu Bunda membuat grup chat tersebut ataukah Bunda secara aktif memberikan laporan progres report skripsi kalian kepada orang tua kalian supaya tidak lagi orang tua datang ke kampus menanyakan anaknya kok nggak seminar, anaknya kok nggak ujian-ujian karena tidak ada komunikasi antara anak sama orang tua. Menurut kalian ya 99 orang peserta ini apakah Bunda bisa melakukan tersebut ataukah sebaiknya seperti apa? Bunda mau diskusi aja dulu. Hafid, menurut Hafid gimana? Hafid, Hafid, jangan-jangan Hafid ini makan pop mie sambil tidur ya? Ayo Hafid, Asti Ananta gimana? Menurut Asti Ananta gimana? Halo, siapa yang bisa berpendapat? Silakan aja. Halo, Halo Bunda. iya gimana? Nadia, Silakan. menurut Nadia, langkah seperti itu justru bagus ya Bunda, karena melibatkan orang tua secara langsung. Jadi orang tua juga tahu progres daripada anak-anaknya sendiri gitu. Karena itu juga menjadi motivasi Bunda ketika di-report ke grup orang tua gitu ya. Maksudnya mahasiswa juga harusnya berpikir bahwasanya oke, saya harus mengejar target sekian agar orang tua saya tahu progres saya sudah tercapai seberapa jauh gitu ketika pihak jurusan mereport itu kepada grup orang tua seperti itu Bunda. Karena itu Iya, pernah juga Nadia rasakan saat SMA Bunda. Jadi itu sangat efektif gitu untuk memotivasi para pelajar gitu, para mahasiswa. Seperti itu Bunda. Terima kasih. iya, terima kasih Nadia masukannya karena sudah ada beberapa orang tua itu mengeluh karena anaknya ketika gagal di dalam proses skripsinya entah karena komunikasi dengan dosen pembimbingnya gagal atau dia ada masalah nilai atau ada masalah lain atau dia ada masalah SPP, dia tidak mau berkomunikasi langsung memblok komunikasi dengan orang tuanya sehingga orang tuanya tidak tahu progres report anaknya. Dikira anaknya baik-baik aja di kampus ternyata ada masalah atau dia tidak tahu kalau anaknya itu sudah sampai progres di mana di skripsinya. Mungkin kita kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan lagi enggak? Bunda izin bertanya, Ya, Bunda, untuk yang saya ada ngulang di mata kuliah di semester ganjil itu nggak apa-apa Bunda ya untuk oh ngajuin itu. nggak apa-apa banget karena kamu mungkin ujiannya nanti setelah nilai keluar baru bisa ujian. Jadi kamu bisa memutuskan wisudanya nanti atau apa namanya mulai uh, ujian itu Januari atau Februari. Jadi wisuda Maret itu paling telat wisuda Maret, tapi kamu bisa wisuda Januari kalau kamu nilainya udah keluar. Baik Bunda. Bunda nanya satu lagi Bunda, untuk eh, sebagai peserta yang menonton seminar kakak tingkat itu minimal 3 pas ngajuin judul atau nggak ngaruh ya Bunda? Jadi syaratnya wisuda itu 10, syarat untuk wisuda itu 10. 10. Kamu ikutin aja 10 itu eh apa namanya secara berkala bisa bisa melalui Zoom, bisa melalui apa gitu atau kalian sendiri pada saat teman-teman kalian di jurusan lain ini kalian bisa eh,
kompakan gitu ikut di Zoom mereka. Kita sudah mendiskusikan syarat itu, tapi syarat itu syarat berjalan ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, sebisanya kalian penuhi sebagai target untuk syarat wisuda. Oh, baik Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Jadi semuanya syarat berjalan ya. Syarat berjalan itu artinya fokuskan ke skripsi dan ujian kompre. Yang lain itu sambil kalian lengkapi satu persatu. Jadi nggak kayak dulu kan harus di batch ini cut off. Syarat untuk skripsi mulai proposal cut off yang ini. Nanti untuk semhas ini, untuk ujian ini. Syarat tersebut sambil jalan. Tapi yang penting kalian UK kayak gitu kan. Karena memang ada masa bukanya kayak UK itu kayaknya setiap Rabu atau kalau TOEFL itu harus bersaing dengan jurusan lain kalau TOEFL kalian di bawah 500. Nah, jadi kalau kalian punya TOEFL 500 langsung dilaminating jadi syarat untuk nanti ya jadi kartu wildcard dari itu. Ya, siapapun itu silakan mulai koleksi kira-kira di checklist syarat ujian apa, syarat wisuda apa. Jadi nanti setelah kalian nanti fokusnya sudah selesai, kalian bisa melengkapi. Akan tetap dibantu oleh jurusan semaksimal mungkin. Jadi yang fokus kalian itu kemana? Ke ujian, ke skripsi ujian. Kalian harus punya satu contoh jurnal yang bisa kalian replikasi. Kemudian tapi replikasinya jangan sampai kalian tidak merefrase, tidak melakukan perbaikan metode penelitian atau apa. Jadi kalian nggak boleh ciplak 100%, harus ada modifikasi. Kemudian kalau itu harus tetap dalam line metodologi penelitian. Jadi apa yang dikasih dosen kalian, Bu Fajar, Bu Alfi, itu orang-orang terbaik di jurusan akuntansi, itu kalian tetap fokus ke sana. Kemudian kalian jangan lupa semua tugas magang, tugas itu mulai dikerjakan sekarang. Sehingga pada saat kalian kena deadline mau ujian, mau UK, mau segala macam, magang kalian sudah nggak bikin repot lagi. Ya, jangan ada keluhan begini, begitu karena kalian sendiri nggak prepare waktu. Ya, belajar memanage diri kalian sendiri mulai sekarang. Kalian bikin time schedule. Minggu ini saya ngerjain apa, minggu depan saya ngerjain apa. Coba taatin semua time schedule kalian. Kalian sekarang ini punya ChatGPT, punya Konsensus, punya Rabbit, punya segala macam alat bantu yang akan mempermudah skripsi kalian. Jadi kalau kalian kemudian sampai eh, nggak mau, nanti kalian ikut pembatasan-pembatasan, malah restriksi untuk regulasi yang lebih ketat. Mumpung sekarang kita mau akreditasi universitas, diwajibkan KTW, kalian punya wildcard dibantu oleh fakultas, universitas juga punya komitmen, nggak mempersulit untuk wisuda, kalian manfaatkan. Kesempatan ini seperti kalian waktu pandemi, kalian boleh kuliah online. Nah, itu kesempatan itu kan jarang terjadi di luar masa seperti itu. Nilai kalian dipermudah, tugas kalian dipermudah, manfaatkan secepat mungkin, sesingkat mungkin. Kalian itu mungkin nggak pernah mimpi bisa kuliah 3 tahun, apalagi yang konversi dari D3. Mungkin kalian nggak punya angan-angan bisa kuliah 3 tahun selesai. Nah, sekarang angan-angan tersebut bisa dicapai, tapi yang penting kalian jujur, bisa kerja keras, bisa mau dengan sukarela dan senang hati mengikuti arahan-arahan dari jurusan dan fakultas. Mungkin Bunda terlalu banyak ngomong, terlalu cerewet. Ada lagi pertanyaan? Debbie? Bertanya. Ya, silakan. Agak besar ya, suaranya kecil banget. Baik, Bunda izin bertanya, untuk ujian komprehensif itu mata kuliah yang diujikannya apa aja ya, Bunda? UK. Kompre, UK. Bunda. Oh, kalau Kompre. kompre kita nggak ada. Kita bukan seperti jurusan manajemen, jurusan IE. Jurusan akuntansi itu kompetensinya itu di ujian UK. Jadi UK itu teori akuntansi, pengendalian internal, kemudian mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Itu di UK. Pada saat kalian ujian skripsi, ujian kompre, skripsi kalian itulah yang akan diubek-ubek, yang akan ditanyakan. Jadi seminar proposal, kolokium, jadi kita tidak ada seminar hasil.
sudah kita skip supaya kalian lebih cepat. Jadi langsung ujian kompre. Jadi kita beda dengan manajemen, dengan IE. Mereka itu ujiannya bisa 2 jam, bisa 3 jam karena mereka membutuhkan waktu untuk menjajaki kemampuan kompetensi mahasiswa. Kalau kita ujian skripsi aja, karena kalian sudah diuji kompetensi kalian sebagai calon akuntan itu di UK. Ujian kompetensi akuntansi via komputer. Jadi kalian bisa lebih cepat lulus. Kalau dulu itu harus diujikan secara offline dengan dosen. Kemungkinan kalian lulus itu cuma 30%. Kalau nggak lulus, itu ditunda 2 minggu yang akan datang supaya kalian ada kesempatan belajar. Jadi zaman dulu, masa mukim mahasiswa, itu bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, karena dia bisa 5 kali atau 6 kali mengulang ujian kompetensi. Nah, kita tidak mau hal itu, maka kita adakan ujian UK. Kita menganut sistem ujian dari UGM. Jadi UGM itu dia ada ujian untuk kompetensi akademik, ada ujian skripsi. Nah, kita mengikuti aturan main UGM. Kalau yang manajemen sama IE, mereka mencampurnya pada saat ujian skripsi karena mereka tidak ada modifikasi seperti kita. Kita dulu 3 kali 4 tahun, ketua jurusan kita itu dosen terbaik UGM. Pak Zaki Baridwan sama Pak Gudono. Nah, mereka membawa mekanisme tersebut ke kita. Sehingga pada saat kalian nanti ujian kalian sudah seperti itu, sudah mendapat perlakuan yang sama seperti perlakuan kita di universitas lain. Mungkin itu yang sejarahnya, sehingga kita tetap berkeinginan keras supaya mahasiswa itu punya kompetensi dan punya kemampuan penelitian. Ngerti maksud Bunda? Jadi kalian bisa belajar sama kakak tingkat, belajar kira-kira ini. Ya kalau angkatan 2021, kalau yang ikut tes itu orang 10, yang lulus mungkin sekitar 3-4. Tapi terakhir ini sudah meningkat jadi sekitar 60% tingkat kelulusan UK-nya. Jadi mungkin kalian bisa belajar bagaimana apa saja materinya, triki-trikinya seperti apa. Karena juga soal UK itu juga akan dibikin series ya, series. Jadi mungkin ada modifikasi lagi supaya kalian belajar. Ada lagi pertanyaan, Desta? Ada pertanyaan? Izin Bunda ingin bertanya. Silakan, Nak. Untuk UK itu ada timeline-nya atau kita mengajukan secara mandiri ya Bunda? Jadi kalian daftar ke jurusan. Kalau ujiannya setiap Rabu, kalau UK-nya itu seminggu sekali. Jadi dari sekarang aja kalian UK. Boleh. Dan tidak berbayar ya. UK itu tidak berbayar. Jadi kalian bukan seperti TOEFL, bukan seperti ini ya, ini kalian lakukan. TOEFL kalau kalian mau ini bisa ujian kan, TOEFL expirednya setahun, bisa kalian lakukan TOEFL daripada nanti kalian disuruh mepet waktunya, kalian mau wisuda, kalian lulus TOEFL belum, kalau TOEFL-nya di bawah target 450 kalian disuruh les. Nah, kalau kalian suruh les waktunya kalian akan terganggu, bayar lagi. Ya, lebih baik kalian ikut tes TOEFL dengan santai bisa belajar. Jadi tidak harus nunggu deadline. Kalau sekarang ini terganggu, kakak tingkat kalian yang mau wisuda itu banyak yang terganggu, sudah ujian kompre, terganggunya karena dipakai untuk ujian SPMB, ya. Jadi lab di ini juga terganggu. Nah, jadi kalian tidak bisa lab. Kemudian untuk yang tidak punya komputer, tidak punya laptop, Bun, saya ini nggak punya komputer, saya nggak punya uang mau beli kuota. Nah, kalian bisa pakai nomor SSO kalian, bisa pakai lab atas. Kemudian kalau yang nggak bisa statistik, nggak bisa bikin metodologi penelitian, nggak bisa cari jurnal, kalian bisa hubungin Bu Retno, Bu Alfi, kemudian semua tim dosen muda, Pak Aryan, Pak Fatur, Bu Ayu, Bu Rona lagi hamil, mungkin susah, Bu Saha, ya. Jadi kalian bisa nggak usah susah gitu ya, bisa komunikasi. Nanti kita arahkan. Kalau Bun PL saya tuh susah ditemuin, mau minta tanda tangan susah, kalian ke jurusan, nanti kita wakili. Ya, kemudian Bun, saya ini si gembala sapi ya, datanglah kita diskusiin ya. Jadi jangan sampai kalian susah sendiri, nangis-nangis di pojokan, nggak bisa
mau curhat atau mau apa mungkin agak susah. Jadi kalau nggak tanya sama teman, diskusi sama teman, ya diskusi sama Bunda sama Bu Retno. Ya kalau ada apa-apa mungkin nanya sama Bu Sela sama Bu Alin ya. Terus terang aja Bu Sela sama Bu Alin itu pekerjaannya itu sudah overload. Pekerjaan itu banyak bener karena kita kekurangan tenaga akademik, tapi kalian harus bisa bersabar ya. Antri, bicara yang sopan, yang baik. Terus juga kalau sama dosen, kalau benar-benar tidak emergensi, ya paling tidak jangan sampai malam takbiran jam 8 malam WA. Udah dapat WA dari mahasiswa. Malam takbiran jam 8 malam. Udah kira dia mau ngucapin selamat lebaran. Ternyata mau nanyain kapan bisa bimbingan tesis coba. Ya Allah. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalian kalau di jam kerja bicara yang baik, yang sopan kepada dosen pembimbingnya. Terus jangan ini ada ikut aturan main. Kalau kayak dosen tertentu naruh skripsinya di teras rumah misalnya atau bimbingannya metode batch kalau dia ke kampus. Nah, seperti itu. Ada yang ketemu dosennya di bawah mesin fingerprint. Ah, nggak apa-apa. Kalian nanti ikutin mainnya. Itulah seninya kalian menulis skripsi ya. Semakin lucu, semakin aneh, ya itulah seninya. Ya. Tapi kalian jangan takut karena semuanya nanti akan dibantu, disupport. Ya, yang penting kalian jangan aneh-aneh. Karena Bunda ini bukan pengacara. Ya, Bunda ini kajur. Jadi kalau Bunda pengacara, Bunda bela kalian mati-matian. Tapi kalau kaliannya aneh-aneh, Bunda iniin juga ya. Oke? Bu Ratno nanti bantu kalian, support kalian. Ya, Bu Ratno nih kelempar sama kalian. Jadi kita nih kayaknya daya tampung online kita cuma 100. Mahasiswa kita berapa orang tepatnya? 22. Ya. Angkatan 2022 ini berapa orang? Putri berapa orang Putri temannya? Kurang lebih 200, Bunda. Ah, bagus. Jadi 100 orang lagi nanti tolong kalian sharing kepada temannya yang kelempar yang nggak bisa masuk. Bunda sudah ngasih link Google ya, absen Google kalian tolong diisi. Terus materi-materinya yang diskusi tadi kasih tahu ke temannya. Kalau yang 100 orang yang tidak ikut Zoom ini yang nggak bisa masuk ini nanti mau Zoom lagi, Bunda kasih kesempatan mungkin Selasa besok. Ya, diskusikan lagi. Bunda mohon izin live group. Terima kasih semua atas kehadiran kalian. Sukses ya, sukses sama-sama, saling kuat, menguatkan. Kalian itu tidak ada persaingan. Dengar Bunda, tidak ada persaingan kalian dalam skripsi. Mungkin kalau di kelas kalian ada yang bersaing untuk mendapatkan nilai terbaik, tapi kalau skripsi ini tidak bersaing. Bersahabatlah dengan teman, support temannya, sama-sama saling membantu. Ya, itu pesan Bunda, ya. Sama-sama dibantu temannya, jangan sampai egois karena kalian bukan mau ranking atau juara-juarahan. Ya, saling bantu aja. Ya, support, saling mendoakan, semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda izin live group ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ada yang mau mendokumentasikan Bundanya ini ya, didokumentasikan ya Bunda yang pertama. Tolong difotoin, siapa ini yang motoin?